1. Sahabat Abu Bakar diberi julukan As-Siddiq karena A. Selalu setia menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam suka dan duka. B. Menggantikan imam sholat saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhalangan. C. Menjadi khalifah yang pertama. D. Senantiasa membenarkan apa yang datangnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khususnya saat peristiwa Isra Mi'raj. Jawabannya D. Senantiasa membenarkan apa yang datangnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khususnya saat peristiwa Isra Mi'raj. 2. Abu Bakar adalah nama julukan karena ia merupakan orang dewasa yang pertama kali masuk Islam. Awal mula namanya adalah A. Abdul Ka'bah, kemudian setelah masuk Islam diganti oleh Rasulullah menjadi Ubaidillah. B. Abdul Ka'bah, kemudian setelah masuk Islam diganti oleh Rasulullah menjadi Abdullah. C. Abdul Ka'bah, kemudian setelah masuk Islam diganti oleh Rasulullah menjadi Abdul Malik. D. Abdul Ka'bah, kemudian setelah masuk Islam diganti oleh Rasulullah menjadi Abdul Majid. Jawabannya B. Abdul Ka'bah, kemudian setelah masuk Islam diganti oleh Rasulullah menjadi Abdullah. 3. Sahabat Abu Bakar sangat mencintai dan setia kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini dibuktikan melalui A. Berani mengantar makanan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Gua Sur. B. Berani menemani Rasulullah di Gua Sur saat Rasulullah perjalanan hijrah. C. Berani tidur di kamar Rasulullah saat Rasulullah berangkat hijrah. D. Berani pergi menemui kafir Quraisy di Mekah sebagai utusan Rasulullah. Jawabannya B. Berani menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Gua Sur saat Rasulullah perjalanan hijrah. 4. Sahabat Abu Bakar juga dikenal sebagai saudagar yang gemar membantu kaum muslimin. Salah satu buktinya adalah A. Membebaskan sahabat Bilal bin Rabah dari status budak. B. Menyumbang 950 unta untuk kepentingan pasukan Islam. C. Mewakafkan sumur rumah yang dibeli dari orang Yahudi dengan harga 20.000 dirham. D. Menyumbang 59 ekor unta untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jawabannya A. Membebaskan sahabat Bilal bin Rabah dari status budak. 5. Sahabat Abu Bakar diangkat menjadi khalifah yang pertama berdasarkan A. Dipilih berdasarkan kesepakatan kaum muslimin di Bani Thaqafah. B. Diangkat atas dasar wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. C. Dipilih oleh sahabat Umar, sahabat Utsman, dan sahabat Ali. D. Dipilih oleh sahabat Muhajirin. Jawabannya A. Dipilih berdasarkan kesepakatan kaum muslimin di Bani Thaqafah. 6. Pada saat sahabat Abu Bakar diangkat menjadi khalifah, terdapat kaum yang tidak mau membayar zakat. Mereka hanya mau mengakui kepemimpinan Rasulullah yang berhak mengambil zakat. Sikap kaum tersebut di samping mengingkari kewajiban zakat, juga mengingkari kepemimpinan Khalifah Abu Bakar. Dalam kehidupan bernegara saat ini, bentuk pengingkaran kepada negara adalah kecuali A. Tidak mau mengakui Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. B. Tidak mau membayar pajak dan tidak mengakui pemerintah. C. Tidak mau hormat bendera merah putih. D. Tidak mau menjadi petugas pemilu. Jawabannya D. Tidak mau menjadi petugas pemilu. 7. Pada masa Khalifah Abu Bakar terjadi perang Riddah, sehingga banyak penghafal Al-Quran wafat. Khalifah pun memutuskan untuk menulis Al-Quran dan membukukannya. Orang yang mengusulkan agar Al-Quran ditulis dan dibukukan adalah A. Zaid bin Thabit, B. Ali bin Abi Thalib, C. Hafsah binti Abu Bakar, D. Umar bin Khattab. Jawabannya D. Umar bin Khattab.
8. Khalifah Abu Bakar dengan tegas menumpas para nabi palsu berikut pengikutnya. Saat ini juga seringkali muncul orang yang mengaku mendapatkan wahyu dari Allah dan mengaku nabi. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Faktanya saat ini sering muncul nabi palsu dan mempunyai pengikut. 2. Nabi palsu yang saat ini muncul wajar karena Rasulullah SAW sudah ribuan tahun wafat. 3. Nabi palsu harus disadarkan atau bertaubat dan tidak boleh diikuti. 4. Nabi palsu saat ini adalah bentuk munculnya agama baru. 5. Pemerintah, MUI, ormas keagamaan, dan para ulama harus ikut membina umat Islam agar tidak mengikuti ajaran nabi palsu. Dari pernyataan di atas, pilihlah jawaban yang paling tepat berikut ini. A. 1, 2, dan 4. B. 2, 3, dan 4. C. 3, 4, dan 5. D. 1, 3, dan 5. Jawabannya D. 1, 3, dan 5. 9. Umar bin Khattab terkenal gagah berani, tegas, ahli diplomasi, dan tanpa tanding. Sebelum masuk Islam, sangat keras memusuhi Islam. Umar bin Khattab mendapat hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui titik-titik. A. Ajakan dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq. B. Peristiwa Fathu Makkah. C. Bacaan Al-Quran adiknya Fatimah yang membuat hati Umar bergetar. D. Peristiwa perjanjian Hudaibiyah. Jawabannya C. Bacaan Al-Quran adiknya Fatimah yang membuat hati Umar bergetar. 10. Sahabat Umar bin Khattab mendapat gelar Al-Faruq, artinya titik-titik. A. Tegas, berani dan tanpa tanding. B. Berani melindungi Rasulullah SAW dari kejahatan kaum kafir. C. Dapat membedakan baik dan buruk dan dengan berani membela kebaikan. C. Berani mati membela agama Islam yang mulia. Jawabannya C. Dapat membedakan baik dan buruk dan dengan berani membela kebaikan. 11. Sahabat Umar bin Khattab menjadi khalifah yang berprestasi, membuat aturan yang adil dan lembaga pemerintahan yang tertib. Salah satu prestasi Khalifah Umar bin Khattab adalah A. Menghidupkan lembaga musyawarah dan mengangkat putranya menjadi calon penggantinya kelak. B. Membangun departemen-departemen, jabatan militer, kantor pos, dan mengelola Baitul Mal dengan adil. C. Memperluas wilayah Islam dan mengangkat keluarganya menjadi gubernur. D. Menggiatkan pajak dan pembagian ghanimah kepada para pasukan dan menyisakan untuk keluarga khalifah. Jawabannya B. Membangun departemen-departemen jabatan militer, kantor pos, dan mengelola Baitul Mal dengan adil. 12. Khalifah Umar bin Khattab berhasil mengelola Baitul Mal dengan baik sehingga kondisi ekonomi umat Islam meningkat. Saat ini di negara kita muncul amil zakat, infak, dan sedekah yang dikelola secara profesional untuk meningkatkan kesejahteraan umat Islam. Pernyataan berikut yang salah adalah A. Amil zakat ada dua, yakni Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat. B. Baik Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat sama-sama resmi disahkan oleh pemerintah. C. Umat Islam hendaknya membayar zakat melalui BAZ dan LAZ. D. BAZ dan LAZ adalah amil zakat yang tidak boleh menerima zakat fitrah karena khusus menerima zakat mal atau zakat harta benda. Jawabannya D. BAZ dan LAZ adalah amil zakat yang tidak boleh menerima zakat fitrah karena khusus menerima zakat mal atau zakat harta benda. 13. Khalifah Umar bin Khattab sangat berjasa mengembangkan ilmu dengan membentuk berbagai pusat ilmu di Basrah, Hijaz, Syam, dan Kufah. Pusat ilmu tersebut menjadi tempat umat Islam belajar dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Perpustakaan adalah pusat ilmu. 2. Mekah, Madinah, dan Mesir adalah kota pusat ilmu. 3. Pondok pesantren adalah pusat ilmu.
4. Madrasah adalah pusat ilmu. 5. Perguruan tinggi adalah pusat ilmu. Pusat ilmu yang cocok untuk siswa MI adalah A. 1, 2, dan 3, B. 2, 3, dan 4, C. 3, 4, dan 5, D. 1, 3, dan 4. Jawabannya D. 1, 3, dan 4. 14. Khalifah Umar bin Khattab sangat berjasa membangun di berbagai bidang sehingga masyarakat Islam maju pesat, termasuk membangun infrastruktur seperti jalan, pasar, kantor pos, gedung pusat belajar, dan kantor pemerintah. Sebagaimana pemerintah Indonesia saat ini juga melakukan banyak pembangunan infrastruktur, termasuk membangun gedung madrasah. Jika di madrasah kalian bangunannya rusak, yang berkewajiban memperbaiki adalah A. Pemerintah, Kementerian Agama dan Kepala Daerah. B. Kepala Madrasah dan komite atau yayasan. C. Wali murid berinfak dan bergotong royong memperbaiki. D. A, B, dan C benar. Jawabannya D, A, B, dan C benar. 15. Sebelum wafat, Khalifah Umar bin Khattab membentuk Dewan Musyawarah Sahabat yang ditugaskan memilih khalifah pengganti beliau. Hasil dari musyawarah sahabat ini kemudian memutuskan pengganti Khalifah Umar adalah A. Sahabat Abdullah bin Umar, putra khalifah. B. Sahabat Muhammad bin Abu Bakar, putra khalifah Abu Bakar. C. Sahabat Utsman bin Affan. D. Sahabat Ali bin Abi Thalib. Jawabannya C. Sahabat Utsman bin Affan. 16. Sahabat Utsman bin Affan adalah salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kaya raya. Ia masuk Islam pada saat berusia 34 tahun atas ajakan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Setelah masuk Islam, ia banyak mendermakan harta kekayaan untuk menopang perjuangan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikut adalah contoh sikap yang meneladani kedermawanan sahabat Utsman bin Affan, kecuali A. Mewakafkan harta untuk madrasah. B. Memberikan beasiswa kepada siswa madrasah. C. Bersedekah saat sudah kaya raya. D. Memberikan sedekah kepada fakir miskin dan yatim piatu. Jawabannya C. Bersedekah saat sudah kaya raya. 17. Sahabat Utsman bin Affan adalah salah satu as-sabiqunal awwalun, artinya adalah A. Orang yang pertama-tama berjuang dan berjihad bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. B. Orang yang pertama-tama menjadi khalifah dan termasuk golongan yang selamat. C. Orang yang pertama-tama masuk Islam yang didoakan masuk surga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. D. Orang yang pertama-tama hijrah dan menjadi penolong kaum muslimin. Jawabannya C. Orang yang pertama-tama masuk Islam yang didoakan masuk surga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 18. Sahabat Utsman bin Affan adalah sahabat yang pemberani, ahli diplomasi, dan setia kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu buktinya adalah A. Berani mengantar makanan untuk Rasulullah ke Gua Sur. B. Berani menemani Rasulullah di Gua Sur saat Rasulullah perjalanan hijrah. C. Berani tidur di kamar Rasulullah saat Rasulullah berangkat hijrah. D. Berani pergi menemui kafir Quraisy di Mekah sebagai utusan Rasulullah. Jawabannya D. Berani pergi menemui kafir Quraisy di Mekah sebagai utusan Rasulullah. 19. Sahabat Utsman bin Affan adalah menantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena menikah dengan kedua putri Rasulullah. Karena itu, sahabat Utsman mendapat julukan titik-titik. A. Zunnun. B. Zun al-Misri. C. Zun Nurain. D. Zumalin. Jawabannya C. Zun Nurain. 20. Dalam menjalankan pemerintahan, Khalifah Utsman dikenal sangat lembut dan bijaksana. Kemuliaan sifat khalifah ini dimanfaatkan bawahannya
sehingga menimbulkan titik-titik. A. Penempatan pejabat dan pengelolaan Baitul Mal tidak tepat. B. Dakwah Islamiyah terhambat dan tidak bisa diperluas ke wilayah lain. C. Gubernur di daerah-daerah memberontak pada khalifah. D. Satuan tentara tidak bisa dikendalikan. Jawabannya A. Penempatan pejabat dan pengelolaan Baitul Mal tidak tepat. 21. Sahabat yang ditugasi menulis mushaf pada masa Khalifah Utsman bin Affan adalah A. Zaid bin Harithah, B. Zaid bin Thabit, C. Amr bin As, D. Ammar bin Yasar. Jawabannya B. Zaid bin Thabit. 22. Sahabat Utsman berprestasi membukukan Al-Quran yang membantu umat Islam belajar membaca dan memahami isi kandungannya. Hasil kerja keras Khalifah Utsman ini menghasilkan pembukuan Mushaf Al-Quran yang kemudian disebut Mushaf Utsmani. Jika Al-Quran tidak dibukukan, maka akan terjadi titik-titik. A. Umat Islam berbeda-beda dalam membaca Al-Quran. B. Akan menimbulkan perpecahan umat Islam. C. Umat Islam tetap akan mudah belajar membaca Al-Quran karena Al-Quran firman Allah dan tidak akan ada perbedaan membacanya. D. A dan B benar. Jawabannya D. A dan B benar. 23. Sahabat Ali sangat dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena ada ikatan titik-titik. A. Saudara sepupu dan tetangga dekat Rasulullah. B. Saudara sepupu dan sekaligus menantu Rasulullah. C. Menjadi menantu Rasulullah dan sekaligus pembantu. D. Menjadi menantu Rasulullah dan sekaligus tinggal satu rumah. Jawabannya B. Saudara sepupu dan sekaligus menantu Rasulullah. 24. Sahabat Ali bin Abi Thalib sejak remaja senantiasa bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga sahabat Ali mempunyai budi pekerti luhur dan masuk Islam sejak awal. Hal ini berarti titik-titik. A. Dalam kehidupan sehari-hari, pergaulan baik dan buruk tidak berpengaruh karena kita orang yang baik. B. Dalam kehidupan sehari-hari tidak bergaul dengan yang baik dan yang buruk juga karena kita hidup dalam keanekaragaman. C. Dalam kehidupan sehari-hari harus memilih pergaulan yang buruk agar bisa mempengaruhi menjadi baik. D. Dalam kehidupan sehari-hari harus memilih pergaulan yang baik karena akan berpengaruh baik. Jawabannya D. Dalam kehidupan sehari-hari harus memilih pergaulan yang baik karena akan berpengaruh baik. 25. Sahabat Ali bin Abi Thalib terkenal pemberani. Salah satu bukti keberaniannya adalah A. Berani mengantar makanan untuk Rasulullah ke Gua Thur. B. Berani menemani Rasulullah di Gua Thur saat Rasulullah perjalanan hijrah. C. Berani tidur di kamar Rasulullah saat Rasulullah berangkat hijrah. D. Berani pergi menemui kafir Quraisy di Mekah sebagai utusan Rasulullah. Jawabannya C. Berani tidur di kamar Rasulullah saat Rasulullah berangkat hijrah. 26. Semenjak diangkat menjadi khalifah, sahabat Ali memindahkan pusat pemerintahan dari Madinah ke kota titik-titik. A. Basrah, B. Makkah, C. Baghdad, D. Kufah. Jawabannya D. Kufah. 27. Sahabat Ali bin Abi Thalib dijuluki Karamallahu wajhah karena titik-titik. A. Dari remaja senantiasa cinta ilmu. B. Dari remaja sudah beriman dan tidak pernah menyembah berhala. C. Dari remaja bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan selalu jujur. D. Dari kecil senantiasa menggembala bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jawabannya B. Dari remaja sudah beriman dan tidak pernah menyembah berhala. 28. Sahabat Ali bin Abi Thalib sangat mencintai ilmu, sehingga jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kota ilmu, maka sahabat Ali sebagai titik-titik.
A. Jantung kota, B. Pintu atau gerbang kota, C. Pinggiran kota, D. Benteng kota. Jawabannya B. Pintu atau gerbang kota. 29. Khalifah Ali bin Abi Thalib terkenal sangat tegas, bijaksana, dan peduli kepada rakyat. Karenanya saat diangkat Khalifah, sahabat Ali mengambil kebijakan yang menguntungkan masyarakat luas. Kebijakan tersebut adalah A. Menghapus jabatan gubernur dan mengembalikan harta dari sekelompok orang ke Baitul Mal. B. Mengganti gubernur dan mengembalikan harta dari sekelompok orang ke Baitul Mal. C. Mengganti gubernur dan mengelola Baitul Mal secara langsung. D. Mengganti gubernur dan meningkatkan perolehan zakat. Jawabannya B. Mengganti gubernur dan mengembalikan harta dari sekelompok orang ke Baitul Mal. 30. Dari sikap kaum Khawarij yang mudah mengkafirkan sesama muslim, pelajaran yang bisa dipetik adalah A. Memahami Al-Quran sesuai artinya saja. B. Memahami Al-Quran secara mendalam dan menyeluruh. C. Umat Islam cukup menghafal Al-Quran. D. Umat Islam cukup bisa membaca Al-Quran. Jawabannya B. Memahami Al-Quran secara mendalam dan menyeluruh. 1. Jelaskan pengertian Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin adalah para pemimpin yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Jelaskan cara pemilihan Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin dipilih melalui musyawarah kaum muslimin. 3. Sahabat Abu Bakar dikenal dengan julukan As-Siddiq, artinya jujur dan membenarkan ajaran Islam yang dibawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelaskan contoh sifat jujur yang pernah kalian lakukan. Berkata jujur jika ditanya orang lain, mengerjakan ulangan tanpa menyontek, mengembalikan barang yang ditemukan. 4. Saat menjadi khalifah, Umar bin Khattab mengunjungi rakyatnya dan mendapati sebuah keluarga yang kekurangan makanan. Terkait hal ini, jelaskan sikap Khalifah Umar bin Khattab dalam menepati janjinya memikul tanggung jawab sebagai khalifah. Khalifah Umar bin Khattab mengelola Baitul Mal dengan jujur dan baik untuk membantu masyarakat yang kekurangan. 5. Sebutkan apa saja keberhasilan Khalifah Utsman bin Affan. 1. Menumpas pemberontakan di daerah. 2. Menghadapi pertentangan bangsa Romawi. 3. Membukukan Mushaf Al-Quran.